Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga ridha Allah kepada beliau, anna rajulan, bahwasanya seseorang, ini seseorang diberikan kalimat nakirah, artinya belum bisa ditentukan orangnya. Perawi di sini nggak bisa menentukan. Ada yang menyatakan namanya Sufyan bin Abdullah Tsaqafi, ada yang menyatakan Abu Darda, ada yang menyatakan Abdullah bin Umar dan lainnya. Ya. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ausini." Artinya, berikanlah aku wasiat. Berikanlah aku wasiat. Berikanlah aku arahan dan petunjuk. Di sini menunjukkan pentingnya kita. Siapapun kitanya, maka kita butuh wasiat. Kita butuh nasihat. Kita butuh arahan. Baik kita orang awam, baik kita penuntut ilmu, bahkan baik kita ulama. Siapapun mereka butuh yang namanya wasiat dan arahan. Dan kita juga sebagai orang tua hendak memberikan wasiat kepada anak-anak kita. Jangan kita nanti nggak tahu umur kita kapan. Apalagi udah di atas 60. Azrail udah bolak-balik nih, ketok pintu. Udah banyak ngasih utusan. Dari pala pusing, kelamaan kalau lagi duduk, kaki udah pegel, rambut udah berubah, yang jadi awalnya hitam jadi putih, gigi udah mulai rontok sedikit-sedikit, ya, giginya udah ompong dikit-dikit. Nah, udah mulai itu Rusulul Maut namanya. Utusan-utusan kematian udah ada. Nah, kalau sudah begitu, jangan kosong dari wasiat. Wasiat bikin. Tulis. Taruh di tempat kita. Yang memang biasa kita taruh itu. Kita jaga. Nanti kalau meninggal, kuburin di sini. Tuh, harus kepikiran itu. Sekarang nggak ada orang kepikiran. Ya. Oke, pas sudah meninggal begitu aja anaknya udah. Nggak diperhatiin di mana kuburannya, siapa yang sholatin, siapa yang mandiin. Nggak asal mandiin di rumah sakit, kayak hewan baru digorok. Dipotong langsung pakai begitu doang. Pakai apa? Selang. Mandiin, siapa yang mandiin? Sholatin, siapa yang sholatin? Nanti siapa yang bacain Quran setelah meninggal? Tuh. Dan warisan dibagi dengan hukum Islam. Laki 2, perempuan 1. Nggak ada yang berantem. Wasiat diriku senantiasa kalian sholat, jangan lepas sholat. Tulis. Sekarang jarang nggak kita dapatin begitu? Hah? Mungkin udah nggak ada kali ya? Ada kali ya, masih ya. Tapi jarang banget. Wasiat. Orang kalau meninggal tanpa wasiat, meninggalnya dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli. Dia bingung, coba dulu diwasiatin anaknya. Coba dulu dinasihatin istrinya. Coba dulu dikatakan begini, begitu. Itulah pentingnya wasiat. Sehingga seorang ini mendatangi baginda Nabi besar Muhammad, meminta wasiat, meminta arah. Artinya apa? Dullani ala ma yanfa'ani fi umuri dini wa dunyaya. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku apa-apa yang membuat manfaat untuk urusan agamaku dan duniaku.
Berarti wasiat dari Rasulullah nggak sembarangan wasiat nih, ya kan? Ini orang datang kepada Nabi dan Nabi memberikan wasiat, berarti nggak sembarangan wasiat. Apakah Nabi menyuruh dia mengerjakan sholat, menunaikan zakat dan sebagainya? Maka diteruskan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala la taghdab. Itu wasiatnya Rasul. Nabi berkata, janganlah kamu marah. Jangan kamu dikit-dikit marah. Temperamen. Meja baru diketok dikit, mukanya udah merah. Lihat. Jangan biasain begitu. Ngomel sama bini, ngomel sama anak-anak, sama pegawai, sama pembantu, apa aja, dikit-dikit marah. Nabi wasiatkan itu. Jangan biasain kita punya alat, kita punya tangan senantiasa marah. Artinya, ya, artinya jangan kamu berbuat sebab-sebab yang menuntut engkau menjadi marah. Tapi sebaliknya, hendak engkau berbuat segala sesuatu yang memadamkan kemarahanmu. Yo, ya. Maka di sini sangat penting wasiat baginda Nabi besar Muhammad di dalam kehidupan kita, bagaimana pentingnya sifat sabar dan sifat santun. Nah itu dia. Kan lawannya marah apa? Sabar. Ya. Dalam apapun keadaan pasti inna ma'al usri yusra. Apapun kesulitan pasti bakal ada jalan keluar. Asal jangan dikit-dikit mah. Itu dia. La taqdam. Bi antakzima ghaidhak bil hilmi, dengan engkau menahan amarahmu dengan sifat apa? Santun. Wal khauf, takut kepada Allah. Faraddada, kemudian ini orang mengulang kembali, bukan sekali dua kali meminta wasiat kepada Nabi, bukan sekali dua kali. Ya Rasulullah, wasiati lagi aku, wasiati lagi aku, minta terus. Maka Nabi memberikan jawaban, qala la taghdab. Nabi hanya memberitahukan begitu. Setiap wasiat yang diminta, Nabi memberikan jawaban, jangan marah. Minta wasiat lagi, jangan. Berarti menunjukkan apa? Kalau kita tenang, apapun urusan yang kita alami, sedikitkah, besarkah, dengan mudahnya itu bakal hilang. Tapi kalau seandainya dengan senantiasa kita dahulukan sifat amarah, nggak akan ada titik temunya, selalu buntu. Jadi wasiat yang begitu hebat, yang mulianya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi seorang pula menyatakan, dullani ala amalin yudkhilunil jannah, beritahukan kepadaku dengan pekerjaan yang dengan sebabnya memasukkan aku ke dalam surga. Beliau juga mewasiatkan, la taghdab, jangan kamu marah. La taghdab, jangan kamu marah. Yang ketiganya Nabi menyatakan, ya, Astaghfirillah ta'ala qabla salatil asri sab'ina marrah. Hendaklah engkau membiasakan untuk membaca istighfar sebelum salat asar 70 kali. Yukaffir anka dzunuba sab'ina aman. Maka dengan sebab 70 itu akan meleburkan dosa-dosa kecilmu sebanyak 70 tahun. Orang itu bertanya, fa in lam ta'ti alayya dzunub sab'ina aman. Kalau seandainya tidak sampai dosaku itu 70 tahun, dosaku nggak sampai 70 tahun itu, terus gimana itu?
Qala yughfar li ummik, akan diampunkan ibumu dari dosa-dosa kecilnya. Qala ma'ala hadzalik, kalau dia enggak memiliki dosa tersebut, qala li abik, maka untuk ayahmu. Qala ma'ala dzalik, kalau seandainya enggak ada ayahku dosa tersebut, qala li ikhwanik, untuk saudara-saudarimu. Qala na'am. Lihat. Ya, ada lagi tuh riwayat lain, ada orang datang pada Nabi meminta dengan amal itu agar dia bisa gampang masuk surga. Nabi memberikan arahan, jangan kau marah, sampai 2 kali. Lalu yang ketiga, istighfar sebelum sholat asar sebanyak 70 kali. Mau bentuk apa aja istighfar. Astagfirullah, rabbighfirli, itu semua istighfar. Kalau seandainya sampai 70 kita punya umur, maka Allah berikan tuh ampunan buat ibu kita. Kalau enggak, buat ayah kita. Kalau enggak, buat saudara-saudari kita. Ya. Nah, walahu dawa'un mani wa dawa'un rafi. Nah, ini sifat amarah memiliki obat. Yang pertama rafi. Ya, yang pertama mani artinya yang mencegah. Yang kedua rafi yang mengangkat. Jadi amarah itu bisa diobati dengan mencegah dari marah tersebut atau mengangkat dari amarah tersebut. Yang dikatakan mani, mencegah, kan yatazakkar ma yataratab alaih minal mafasid. Nah, itu dia. Kita marah, apa sih imbasnya? Itu mani itu. Berpikir, ya, apa nanti imbasnya? Apa yang akan terjadi dengan sebab kita marah? Amarah yang kita tuturkan, kita buang, ya. Ini apa nanti mafsadahnya? Kerusakannya apa? Apalagi dalam hubungan suami istri yang ujungnya dengan sebab itu akan menyebabkan perpisahan pastinya. Pikirin, dipikirin. Nah, itu penting. Ini manik. Ngobatnya dengan cara mencegah itu, memikirkan. Karena gimana hukumnya tolak ghadban? Nah, itu dia. Tolak dalam keadaan marah. Tolak dalam keadaan marah hukumnya tidak terjadi. Dengan catatan yang dia sampaikan dia nggak sadar. Susah begitu. Ya, tingkatan marah sampai begitu, yang diucapin saking marahnya, matanya udah merah semuanya. Dia ucapin, dia nggak sadar, dia nggak tahu. Pas sudah padam disampaikan, tadi ngucapin tolak. Tuh, kalau begitu, keadaan seperti itu layak kok, nggak terjadi tolak. Tapi kalau udah buang-buang gelas, lempar-lemparan, dan dia sadar tuh dia ngucapin, jatuh sekalipun gimana pun marah. Berarti kan dikatakan tolak ghadban, tolak yang dikatakan marah, orang yang memberitahukan, bukannya dia. Bukan dikatakan, Ustaz, saya tolak dalam keadaan marah. Ya, ente berarti nyadar tuh. Ente sadar tuh. Jatuh. Kalau tolak yang jatuhnya dalam keadaan marah seperti itu. Tapi kalau tidak dia rasakan, dia langsung ucapkan begitu saja, ngalir aja begitu, maka tidak jatuh tolak. Ya. Warafi, nah yang mengangkat cepat itu, kok tadi kan mikir, yang angkat cepat itu banyak. Ketika marah kita berpindah posisi. Ketika kita marah dalam keadaan duduk langsung berdiri, dalam keadaan berdiri langsung jalan, ya. Dalam keadaan diam teriak nggak apa-apa, orang gila nggak apa-apa berarti. Jadi posisi ketika marah rubah tuh keadaannya. Ya. Dalam keadaan dia belum wudu. Dalam keadaan dia nggak mandi. Karena al-ghadab minasyaitan. Ghadab itu pasti dari syaitan. Nah, itu yang dikatakan rafi. Dan bisa juga
hal yang bisa memadamkan marah dan boleh diuji coba, kita azanin di telinganya. Mungkin lagi marah nih sama kita nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Digaplok gak tuh kita? Hah? Coba tes ya. Kalau lagi marah begitu. Marah nih kita, dia marah sama kita begitu. Deketin aja azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena azan minal malaikah itu akan memadamkan. Langsung diem. Tuh. Jadi ada mani, ada rafi. Arti mani yang mencegah, rafi yang mengangkat. Ya. Waruya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak sekali fadilah keistimewaan orang yang mencegah amarahnya, dia tahan. Man dafa'a ghaidhah, siapa orang yang mencegah amarahnya, dafa'allahu anhu adzabah. Niscaya Allah akan mencegah buat dirinya untuk menyiksa dia. Wa anhu alaihi salatu wasallam man qadhama ghaidhan wa huwa yastati' an yunafidhahu. Siapa orang yang mencegah amarahnya padahal dia mampu untuk mewujudkan amarah tersebut, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Niscaya kelak di akhirat ketika manusia sedang berkumpul di padang mahsyar, orang tersebut langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yukhayyarahu fi ayyir hur masya. Sampai dia masuk ke surganya Allah. Dan disitulah Allah berikan kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Itu, ya. Ada lagi, man kazama qaidhan wa huwa qadir ala imda'ih. Siapa yang menahan amarah toh dia mampu untuk mewujudkannya, mala Allahu qalbahu nuran wa amnan wa imanan. Niscaya Allah akan penuhkan hatinya dengan cahaya, keamanan, ketenangan, keimanan. Nah itu, ya. Ada suatu kisah dari Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Talib bin Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Ali Zainal Abidin yang dikatakan beliau dapat julukan Al-Abidin karena apa? Karena setiap harinya sholat, setiap malamnya 1000 rakaat. Sehingga Nabi sempat menyatakan kepada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, ini belum ketemu Imam Ali Zainal Abidin, nggak berjumpa kepada Rasulullah, nggak berjumpa. Tapi Jabir bin Abdullah itu sahabat kecil, ya. Beliau bertemu kepada Nabi masih kecil. Jabir bin Abdullah ketika Nabi sedang menaruh Sayyidina Husain di pangkuannya, Nabi sedang bermain pada Husain, maka beliau berkatakan, ya Jabir, sayulat lahu maulud ismuhu Ali. Nanti akan lahir di anak ini orang yang bernama Ali. Fanada munadin yaumal qiyamah falyakum sayyidul abidin fayakum waladuh. Nanti di hari kiamat akan menyeru malaikat, hendaklah berdiri Sayyidul Abidin. Artinya Sayyidul Abidin, ya, pemimpin dari seluruh orang ahli ibadah, maka berdirilah nih anak ini. Imam Ali Zainul Abidin. Fayulat lahu walad ismuhu Muhammad faqrihu minnis salam. Nanti setelah Ali Zainul Abidin itu ada lagi anaknya. Namanya Muhammad, berikan salam dariku. Jadi nggak jumpa sama Rasulullah. Beliau bernama Muhammadil Bagir. Muhammadil Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Nah, Imam Ali Zainal Abidin ini diriwayatkan memiliki budak perempuan. Fasaqatal ibrik min yadiha, jatuh tekok dari tangan tuh perempuan langsung ke mukanya Imam Ali, lagi panas nih. Tekok lagi panas, jatuh ke mukanya Imam Ali. Itu gimana itu kalau gitu? Ya, tekok jatuh ke mukanya Imam Ali dalam keadaan panas, fasyajjahu, maka melukai dari Imam Ali. Farafa ra'sahu ilaiha,
Imam Ali Zainal Abidin mengangkat kepalanya menuju itu budak. Faqalat lahu, kemudian perempuan itu berkata kepada Imam Ali Zainal Abidin, Innallaha azza wa jalla yaqul wal kadhiminal ghaid. Bukankah Allah berfirman wal kadhiminal ghaid, orang-orang yang menahan amarahnya. Ya. Maka Imam Ali menyatakan qad kadhamtu ghaidhi, aku telah tahan amarah. Lihat ya. Dengar ucapan Al-Qur'an langsung menyentuh hati. Iya, langsung menyentuh. Kita dengar Al-Qur'an dengan handphone. Makanya itu saran, nanti biasain sebelum maghrib jangan didengerin Al-Qur'an, jangan. Kalau bisa selawatan. Karena kan kalau Al-Quran mau nggak mau harus kita dengerin. Wa idza tuliyal Qur'anu fastami'u. Kalau didengarkan Al-Quran pasang telinga. Nanti kita lagi main handphone, ada lagi ngobrol. Maka afdal kayak tadi itu nggak usah didengarin Al-Quran. Ya, jadi mulai didengar Al-Quran yang kita sendiri nggak denger, bingung kan? Kalau bisa apa? Ya udah selawatan mendingan. Cari gosidah, ya kan? Gosidah dah, selawatan. Nah, nggak harus jadinya dosa kita nggak dengar. Lihat tuh, Imam Ali Zainal Abidin ketika tuh budak pintar juga lagi, bisa ngomong. Wal kadhiminal ghaid, orang-orang yang menahan amarah. Kadhimtu ghaidhi, aku tahan amarah. Wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Ya, lanjutan ayat itu, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tuh, 3. Tuh lanjutan itu, ya. Ini budak udah ketakutan kan? Akhirnya pakai ayat Al-Qur'an tuh, wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah, ya udah ane tahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang maafkan manusia, ya udah ane maafkan anti. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta orang berbuat kebaikan, ya udah aneh bebasin nanti. Ya, itulah orang gimana terdahulu, ya. Idza tuli Al-Qur'an langsung menyentuh hatinya. Afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, apakah hati mereka terkunci lantaran tidak memperhatikan Al-Qur'an? Nah, ya. Nah, wa'lam anal ghadab innama yuzam haitsu lam yakun lillahi ta'ala. Kalau berkaitan bukan kepada Allah tercela, itu marah. Kalau berkaitan bukan kepada Allah, berkaitan kepada hak kita, berkaitan mungkin kepada kita, kepribadian kita, itu tercela kalau kita marah. Amma idza kana lahu ta'ala fa huwa mahmud. Tapi kalau berkaitan pada Allah, ya, syiar-syiar, masyairillah diremehkan. Nah, kita marah, itu terpuji. Sebaliknya, tercela kalau kita diam. Tuh. Wa min thamma, dari sinilah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdab idzan tuhikat hurmatullahi azza wa jalla. Dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, marah ketika dihancurkan kehormatan Allah. Artinya yang berkaitan dengan kemuliaan Allah diremehkan, diinjak, disinilah tidak ada satupun orang yang bisa menahan amarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi kita harus tanya pribadi kita ini, ya, hal yang berkaitan dengan agama, gimana kita? Kita lihat anak istri kita nggak sholat subuh, kita diem aja, nggak ada marahnya. Nah, itu berarti tercela kaitan pada Allah itu. Kita biarin anak kita keluar malam tuh perempuan, balik sama laki nggak kenal, di rumah nggak subuh, nggak ada pengajian, kita marah. Nah, itu kita terpuji begitu. Jadi kolot nggak jadi masalah. Mendingan jadi musuh di alam dunia ketimbang musuh di alam akhir. Ya,
Al-haditsus sabi asyar, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nah, itu diantara yang terpenting itu, biasakan wudu. Biasakan wudu. Karena ini ya wudu yang menjaga dari segala musibah yang bisa menyebabkan amarah kita. Silakan, ada pertanyaan? Ya, jadi nanti insyaallah 2 pekan lagi kita akan berjumpa. Dan alhamdulillah apa yang antum berikan dari donasi tadi, alhamdulillah Pak Haji ada yang ngasih juga ya. Udah kita rampungin pembuatan dapur dan kantin santri. Lalu saat ini kita akan terus terap bagian bawah untuk pembuatan asrama. Jadi siapa yang mau menyumbang silahkan, fadhol ya. Sampaikan temannya, keluarganya, handai taulan sedekah jariah yang tidak akan habis selama-lamanya. Dan kita menerima juga santri baru, siapa yang mau silahkan dilihat di YouTube Al Ustadz Zain Bagadir Latos ya. Di situ ada setiap dakwah yang kita selalu buat di pondok pesantren. Dari pelajaran ini, pelajaran itu, kegiatan sehari-hari santri ada di situ. Ya, insya Allah apa yang antum sumbangkan tidak akan sia-sia. Allah balikan, Allah gantikan dengan kebaikan yang beribu-ribu lipat, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Al-Fatihah ala hadini ya jami'a li khairatud dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.